Dari Pak Jad terlebih dahulu, saya bersama Head of Research CNBC Indonesia, Arief Gunawan juga di sini. Ini yang perlu diperhatikan dan juga tadi kita sudah diskusikan bersama di sini terkait dengan aset kripto. Seperti apa begitu kalau kita lihat perkembangan ke depannya, karena kalau kita lihat kan pertumbuhan pengguna daripada cryptocurrency berdasarkan data Bapepti juga ini cukup besar. Tapi dari sudut pandang Pintu sendiri ini seperti apa nih untuk pertumbuhan kripto di Indonesia dan juga proyeksinya ke depannya? Ya, terutama saya rasa beberapa bulan terakhir kita sudah melihat perkembangan yang sangat besar ya di dunia kripto, terutama untuk kalangan retail investor di Indonesia. Terutama menurut saya narasi yang sangat kuat adalah untuk pertama kalinya ya warga Indonesia sekarang bisa invest dalam sebuah aset kelas yang sifatnya global dari hari pertama. Sebelum ini biasanya orang Indonesia itu cuma bisa invest di saham lokal ataupun produk-produk financial lokal. Sekarang mereka bisa invest alongside the whole world, dan menurut aku itu narasi yang sangat kuat. Mungkin aset lain yang mereka bisa invest secara aset global adalah emas ya sebelumnya. Tapi sekarang ini menjadi sebuah saluran investasi yang lumayan menarik untuk kalangan retail. Dan aku rasa ke depan ini akan terus berkembang ya. Kita sekarang masih melihat penetrasi yang masih bisa dibilang masih lumayan rendah, baru sekitar 1 atau 2% dari populasi Indonesia. Jadi saya rasa ke depannya akan terus berkembang. Kedepannya akan terus berkembang, diharapkan juga jumlahnya ini bisa kurang lebih gimana ya kalau kita bandingkan begitu ya Mas Argun dengan pergerakan investor saham juga ini kan jadinya saingan gitu ya Mas Argun, atau mungkin sebenarnya yang invest di saham juga pada akhirnya invest juga begitu ya di cryptocurrency. Nah ini giliran Mas Argun, saat ini kita beralih ke Mas Maximilianus Nicodemus. Ada Mas Arief Gunawan di sini yang akan bertanya langsung. Ya, Mas Maksi, sekarang kan ada dugaan bahwa ini ada perpindahan gitu dana dari bursa saham ke kripto, migrasi istilahnya. Tetapi ada yang menganggap bahwa ini bukan migrasi, ini hanya diversifikasi saja. Tetapi kalau kita bicara faktanya, ada 4 jutaan gitu kan investor kripto, sementara di saham di bawah itu. Berarti ada keunggulan yang diberikan oleh aset kripto yang tidak diberikan oleh bursa saham saat ini. Menurut Anda, apakah seperti itu memang kondisinya? Oke, memang Mas Argun kalau kita lihat sebetulnya kan retailnya kita ini kan lihatnya satu hal Mas Argun, mana yang bisa kasih cepat untung kan begitu Mas Argun. Karena kan kalau kita lihat sebetulnya kalau kita bahas tentang Bitcoin, Ethereum itu kan harganya cepat sekali naiknya. Nah kalau kita bandingkan juga dengan indeks kita yang mungkin katakanlah 3-4 minggu terakhir ini loyo, kan begitu Mas Argun. Jadi kami melihat bahwa mungkin ini jadi sebuah momen juga ketika indeksnya loyo dan juga agak ada yang namanya boleh kita katakan dorongan gitu ya untuk bisa mengangkat indeksnya itu dia jump up. Udah saatnya retail itu mendiversifikasi atau boleh kita katakan mencoba untuk main di Bitcoin, Ethereum atau hal-hal yang berhubungan dengan cryptocurrency. Tapi memang kalau kita katakan apakah ini pindah semua, tidak. Kami melihatnya justru ini adalah salah satu momen yang baik untuk retail untuk melakukan diversifikasi. Kayak gitu sih Mas Argun. Baik, Mas Maksi. Tapi kalau kita lihat dari sisi seperti apa begitu investor saham angkatan corona ini melihat instrumen investasi kripto yang sangat volatil? Baik, jadi memang kalau kita lihat sebetulnya saat ini kan retail kita banyak yang lebih ke anak-anak muda gitu ya, dan yang jiwanya tuh lebih kenceng untuk menerima tingkat risiko yang tinggi. Nah, sedangkan kalau kita lihat adalah high risk sudah pasti high return, dan juga kalau kita lihat kripto ini kan salah satu bahan investasi yang bisa kasih itu. Cuman memang kalaupun kita pun juga bisa lihat bulan April kemarin sempat menyentuh di harga 64.000, tapi dalam waktu yang sangat singkat saat ini bisa berada di 30
6.000. Tentu ini kan salah satu jadi poin yang penting, berarti volatilitasnya tinggi, berarti ada potensi kerugian yang juga cukup besar. Nah, memang kalau kita katakan volatile, tentu saham pun juga volatile. Bahkan kalau kita lihat kripto ini kan kalah kali saham gorengan volatile, ya kan begitu. Nah, cuma memang kalau kita lihat sebetulnya bahwa kalau kita bicara saham, dia punya underlying asetnya. Tapi kalau bicara cryptocurrency, itu murni hanya, ya kalau kita tadi sempat dengar juga Budi katakan bahwa ini adalah spekulator. Jadi tetap harus hati-hati juga, Daniel, seperti itu. Baik, saya bergeser dulu ke Pak Jet. Seperti apa nih Pak Jet kalau dari sudut pandang Pintu sendiri ini melihat investor-investor angkatan corona begitu, melihat instrumen baru ada cryptocurrency yang lagi ngetren begitu di tanah air? Yang sudah, ya, terima kasih. Yang sudah pasti yang kita lihat kan seperti tadi Pak Max ceritakan, volatilitas mendorong usaha dan bisnis kita kan. Begitu volatility tinggi, banyak pengguna investor retail yang pindah ke investasi atau trading di sisi crypto aset. Dan menurut aku itu akan terus berlangsung akan terus masuk orang, karena volatility di crypto itu sangat tinggi. Dan untuk banyak pengguna retail, volatility itu yang membuat mereka tertarik terhadap crypto. Tapi kalau kita lihat di sisi lain, makin banyak juga pengguna aset platform kita yang lebih melihat terhadap potensi di luar trading ataupun investment. Yaitu ada yang namanya decentralized finance, di mana sekarang untuk pertama kalinya ada aplikasi-aplikasi yang dibangun di atas blockchain, di mana kita bisa melakukan aktivitas finansial dan itu bisa dilakukan secara global, dan juga mereka bisa mengakses aplikasi ini dari manapun di dunia. Dan menurut aku ini merupakan sesuatu yang lumayan menarik, karena untuk pertama kalinya aplikasi fintech ini bisa serve the global market dari hari pertama, dan itu menurut aku lumayan groundbreaking. Di Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.